welcome back again in the second part, yaitu kejadian dalam materi kita probability. Hari ini kita akan tuntaskan di bab 10 ini, ya. Tadi kita di bagian pertama udah belajar tentang apa itu ruang sampah dan teori-teori peluang itu sendiri. Sekarang kita akan memahami peluang itu sendiri atau kejadian itu apa, gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Oke, kejadian di sini ada 4, ada kejadian acak, kejadian saling lepas, kejadian bersyarat, dan kejadian tidak acak. Sebenarnya ada satu lagi, kejadian saling lepas, saya ketinggalan. Tapi nanti untuk kejadian saling lepas khusus nanti saya akan ajarin di kelas, ya. Jadi di video ini mungkin tidak akan saya ajarkan secara eksplisit, mungkin secara implisit ada beberapa soal, tapi nanti yang pasti saya akan ajarkan apa itu kejadian saling lepas, ya. Nah, kejadian di sini ada 4 yang saya bikin di slide ini. Ada kejadian acak. Kejadian acak adalah suatu kejadian yang titik sampelnya tidak dapat diprediksi. Jadi untuk menghitung kejadian acak ini ya udah nilainya bergantung dan berubah-ubah gitu, tergantung dari kondisinya. Kemudian untuk kejadian saling bebas adalah dua buah kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Artinya ada 2 kejadian, misalnya ada kejadian A dan kejadian B. Nah, masing-masing kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Artinya A tidak mempengaruhi B maupun B tidak mempengaruhi A, gitu ya. Nah, maka peluang kejadian saling bebas itu disimpulkan seperti ini. P, A, dan B dalam matematika, dan itu disimbolkan dengan ini, kayak huruf U terbalik, bacanya dan, atau interseksi, atau irisan. Kita belajar ya, Ibu ini di kelas 7 ya. Interseksi, irisan. Ya, berarti peluang A irisan B atau peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi kalau misalnya ditanya berapa peluang kejadian A dan B, jadi cari dulu berapa peluang A-nya, lalu cari peluang B-nya berapa, lalu tinggal kalikan saja. Gampang ya, secara teoritis gampang banget. Nanti pun juga di contoh soal dan penerapannya juga akan begitu mudah. Lanjut untuk kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kedua buah kejadian A dan B yang mana munculnya kejadian A ditentukan oleh persyaratan kejadian B, gitu ya. Kejadian muncul A dengan syarat B ini ditulis A syarat B. Ya, ini artinya A bacanya A syarat B. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau muncul B dengan syarat A, ditulisnya B syarat A. Nah, untuk peluang A bersyarat B, ya, itu sama dengan nih rumusnya, banyaknya anggota A irisan B, ya, dibagi dengan B. Berarti kalau misalnya yang ditanya adalah peluang B bersyarat A, ya, ini kalau dia bersyarat B, pembaginya B. Berarti kalau bersyarat A, pembaginya A, yang di atas tetap A irisan B per anggota A, gitu ya. Gampang kan ya? Ini udah ada di sini ternyata. Oke, kejadian tidak acak yang terakhir adalah kejadian yang tidak, suatu kejadian di mana hasil percobaannya tidak dapat diprediksi sebelumnya, ya. Oke, jadi untuk 4 kejadian ini yang mungkin kita akan gunakan yang 2 ini ya, kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Oh, satu lagi nih tadi saya lupa, kejadian saling lepas. Ya, nanti untuk kejadian saling lepas, mungkin saya kasih tahu di sini ya. Untuk ditambah ya yang kelima, kejadian saling lepas. Artinya 2 himpunan itu tidak beririsan sehingga nanti simbolnya itu peluang A atau gabung B. Nah, ini bacanya atau dibaca selain atau bisa juga dibaca gabung, atau bahasa Inggris bahasa himpunannya union, ya kan, P
gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ya, kalau untuk tanda union, tanda atau tanda gabung ditambah. Ya, ini rumus kelima kita ya. Jadi ini ternyata saya spill aja deh daripada saya kelupaan. Oke ya, bisa ya anak bapak semua dari video ini. Berarti kita udah ada 5 kejadian nih. Oke, kita lihat contohnya. Nice. Oke, sekarang contoh yang pertama ya. Ichi Bangre, ibu membeli buah mangga di pasar dalam 10 mangga terdapat 4 mangga yang telah busuk. Jadi ada 4 mangga yang busuk. Berarti yang nggak busuknya berapa? Bapak jawabannya 6. Pintar. Jika ingin diambil 2 mangga secara acak, jadi diambil secara acak itu bukan berarti kita melihat ya dalam artian nih mangganya dalam kantong gitu atau dalam kresek. Kamu ambil aja gitu, gampang lihat, 2 mangga gitu. Nah, itu yang dinamakan pengambilan secara acak atau secara undi atau secara random gitu ya. Tentukan peluang terambilnya 1 busuk dan 1 tidak busuk. Berarti ini kita pakai rumus yang kejadian saling bebas ya. Apa kejadian saling bebas? PA gabung B, PA dan B sama dengan PA kali PB. Berarti kita harus cari dulu peluang A dan peluang B-nya. Di sini lihat ya, literasinya dari soal ini Bapak bikin literasinya seperti ini. Ruang sampelnya 10. Yes. Tahu ada 10 dari mana? Di soalnya dijelaskan bahwa jumlah mangganya 10. Kemudian yang ditanyakan kejadian 1 busuk dan kejadian 1 tidak busuk. Berarti kita harus tahu dulu berapa banyak yang busuk, berapa banyak yang tidak busuk. Nah, banyak yang busuk itu kita simbolkan dengan A. Makanya NA sama dengan 4. Lalu kejadian yang tidak busuk alias buahnya masih bagus, itu kita simbolkan dengan B. Berarti banyaknya anggota yang tidak busuk adalah 6. Dapat 6 dari mana Bapak? Ya tinggal dihitung atuh. Ya kan 10. Yang 10 mangga yang busuknya 4. Berarti yang nggak busuknya sisanya. Pinter. Peluang terambilnya 1 busuk. Nah, tadi kan kita misalkan yang kejadian busuk itu banyaknya anggota kejadian busuk adalah A, kejadian yang tidak busuk adalah B. Berarti peluang terambilnya 1 busuk adalah NA per NS ya. Seperti ini tadi di teori peluang 4/10 disederhanakan. Wajib ya untuk peluang. Kalau tidak disederhanakan is okay, cuman nanti angkanya kebesaran. Nanti jawabannya juga kadang-kadang tidak ada gitu ya. Lanjut, peluang terambilnya 1 yang tidak busuk. Berarti PB sama dengan banyaknya anggota yang tidak busuk dibagi ruang sampel. Berarti 6/10 sama dengan 3/5. Nah, karena ditanya peluang terambilnya 1 busuk dan kalian jangan sampai bingung, Pak, nentuin dia kejadian saling bebas, kalimatnya dari mana ini? Nih, terambilnya 1 busuk dan 1 tidak busuk. Ada kata dan, penghubung dan. Tinggal kalian ubah kalimat tersebut ke bentuk matematika peluangnya. Berarti PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ya, karena PA-nya adalah 2/5, kemudian PB-nya 3/5, tinggal kalikan saja atas-atas, bawah-bawah ya. Kalau konsep perkalian pecahan seperti itu ya. Ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, yang belum bisa belajar lagi perkaliannya. Oke, 2 kali 3, 6, 5 kali 5, 2/5. Sehingga didapatkan peluang terambilnya 1 busuk dan 1 tidak busuk adalah 6/25. Gitu ya. Oke, kita ke Nibang Re. Oke, contoh yang kedua. Second examples. Dari 1 set kartu bridge diambil 2 kartu secara berurutan. Jadi nggak secara asak kayak gini aja. Ambil tak gitu ya. Tentukan peluang terambilnya kartu king jika bersyarat ya telah terambil kartu merah. Jadi dia pengennya king ini terambil kalau udah terambilnya dulu si
merah. Berarti karena ada kalimat isyarat di sini, ada bersyaratnya. Berarti kita pakai kejadian yang bersyarat tadi. Oke. Apa rumusnya? Nih, rumusnya P A syarat B sama dengan banyaknya anggota A irisan B per banyaknya anggota B. Nah, harus tahu dulu kan tentu berapa ruang sampelnya. Satu set kartu bridge itu 52 kartu tanpa joker. Ya, kartu bridge itu apa sih? Kartu remi. Ya, kalau nggak ngerti bridge kartu remi yang ada as, ada king, queen yang terdiri dari 4 jenis, ada waji, ya ada waji kayak gini gak sih? Ini keriting gitu ya. Terus ada diamond, ada hati, terus ada skop. Oke, gitu. Ini kayak jamur nih jatuhnya. Ya, ini tempat ini ya. Nah, ruang sampel kita ada 52, ingat ya tanpa joker. Misal A itu kejadian terambilnya merah. Berarti kan kartu merah itu ada kartu hati dan kartu keriting ya. Keriting kan yang berwarna merah ya. Kartu yang merah itu adalah yang hati dan diamond. Nah, ini kan merah nih. Masing-masingnya kan 13. Makanya totalnya 26. Pintar ya. Ini kok NB sih? Oh ya, bisa kejadian aku salah ya. Nih, aku sedikit ubah dulu. Ini kejadian B-nya. Oke. Nah, kemudian kejadian terambilnya kartu king. Jadi kartu king ini kita simbolkan dengan, nih saya maaf ya salah anak-anak bapak, bikinnya A irisan B. Oke. Banyaknya kejadian irisan terambil kartu king itu, kan kartu king itu banyak ya. Ada kartu king as, kartu king hati, kartu king diamond, kartu king keriting, ada kartu king skop. Jadi makanya totalnya 4. Makanya peluang terambil kartu king jika disyaratkan telah terambilnya merah, berarti dijawab ya A gabung B nya 4 per 26. Disederhanakan 2 per 13. Oke ya, simple. Oke, apalagi? Oh, sudah habis. Oke, pepatah di penghujung pelajaran kita biasa. Jin Saiwa I Koto Bakari Janai. Ya, hidup itu tidak semuanya hal baik yang terjadi. Jadi simpelnya seperti ini. Indonesia tuh orangnya kadang-kadang suka mengungkapkan moto hidup santai masa depan cerah. Itu tidak ada. Nggak ada hidup santai masa depan cerah. Hidup santai masa depan suram, yes. Jadi hidup tidak semuanya hal baik. Banyak hal-hal yang roller coaster yang mungkin kalian hadapi di kedepannya. Jadi gunanya belajar itu tadi ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik itu bisa kalian obati ataupun kalian bisa ubah menjadi baik dalam diri kalian. Bisa ya? Oke, kalau gitu sekian materi kita. Thank you for your attention and good luck for the examination. Oke ya. See you in the final test. Oke, saya harap final testnya nilainya bagus-bagus. Ya, peluangnya oke. Pelajaran peluang ini nggak terlalu sulit. Ingat, pelajaran peluang ini akan kita gunakan terus sampai SMA maupun SMK. Jadi base kita di SMP udah dipelajari. Jadi ketika SMA tinggal dipoles aja lagi. Oke, kalau gitu Pak Ihsan pamit undur diri lagi. Sampai ketemu di tahun ajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa lagi, dadah.